Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ujang Ahmad Rosadi dengan NIM 2206157 dari kelas Informatika E angkatan 22. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Selanjutnya yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata memiliki kaitan yang erat dengan komputasi, terutama dalam konteks ilmu komputer dan pengembangan teknologi informasi. Mari kita bahas hubungan antara teori bahasa, otomata, dan komputasi. Teori bahasa. Teori bahasa adalah studi tentang bahasa, struktur bahasa, dan cara manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ini mencangkup penelitian tentang tata cara bahasa, sintaksis, semantik, dan fonetik. Dalam konteks komputasi, teori bahasa membantu memahami dan mengembangkan bahasa pemrograman, struktur data, dan algoritma. Selanjutnya otomata. Otomata adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem yang bergerak dari suatu keadaan ke keadaan lain berdasarkan aturan tertentu. Ada beberapa jenis otomata seperti otomata hingga dan otomata tak hingga, mesin Turing, dan sebagainya. Otomata adalah dasar dari teori bahasa formal dan dipelajari dalam konteks komputasi untuk mengenali bahasa formal dan mengenali pola dalam data. Selanjutnya apa hubungannya dengan komputasi? Yaitu yang pertama pengembangan bahasa pemrograman. Teori bahasa membantu dalam merancang dan mengembangkan bahasa pemrograman. Konsep dari teori bahasa formal digunakan untuk mendefinisikan sintaks dan semantik bahasa pemrograman. Yang kedua, analisis dan pemrosesan bahasa alami. Dalam pengolahan bahasa alami, teori bahasa digunakan untuk memodelkan dan menganalisis struktur bahasa untuk menghasilkan pemahaman dan ekstraksi informasi dari teks. Yang ketiga, pengenalan pola dan otomatisasi. Otomata digunakan dalam pengenalan pola dan pengolahan informasi seperti pengenalan pola gambar, pemrosesan sinyal, dan pengolahan teks. Otomata finite atau automata digunakan untuk mendefinisikan pola atau bahasa yang diterima atau diakui. Yang keempat, algoritma dan komputasi universe. Sebuah bentuk otomata adalah model abstrak untuk komputasi dan membentuk dasar teori komputasi. Teori otomata membantu dalam memahami kelas-kelas kompleksitas algoritma dan batasan komputasi. Selanjutnya, kompilasi dan penerjemah. Konsep-konsep dari otomata dan teori bahasa digunakan dalam proses kompilasi dan penerjemahan bahasa pemrograman, di mana teks bahasa tingkat tinggi diterjemahkan ke bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Pemahaman teori bahasa dan otomata adalah fundamental dalam ilmu komputer dan membantu dalam pengembangan teknologi informasi, terutama dalam pengembangan bahasa pemrograman, pengolahan bahasa alami, dan analisis pola. Selanjutnya, sejarah perkembangan pemrograman sampai saat ini. Perkembangan bahasa pemrograman telah melalui sejarah panjang yang mencakup berbagai tahapan penting. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah perkembangan bahasa pemrograman hingga saat ini. Pada tahun 1940 sampai 1950-an, terdapat bahasa mesin language dan assembly language. Bahasa pemrograman awal adalah bahasa mesin yang terdiri dari kode biner 0 dan 1 yang dimengerti langsung oleh komputer. Kemudian muncul bahasa rakitan yang menggunakan kode simbolik untuk menggantikan representasi biner. Mempermudah pemrograman namun masih sangat tergantung pada arsitektur mesin. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1960-an ada bahasa Fortran. Dikembangkan pada tahun 1957 oleh IBM. Fortran adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang memungkinkan pemrograman untuk menulis kode dengan gaya lebih dekat dengan bahasa manusia daripada bahasa mesin. Ini terutama digunakan untuk komputasi ilmiah dan teknik. Bahasa Lisp dikembangkan pada tahun 1958 oleh Johann. Lisp adalah bahasa pemrograman pertama yang secara khusus dirancang untuk kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Lisp memainkan peran penting dalam pengembangan kecerdasan buatan dan pemrograman fungsional. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1970-an. Bahasa COBOL dikembangkan pada awal 1960-an. COBOL atau Common Business Oriented
Linguist adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk aplikasi bisnis dan keuangan. Ini menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan pada masanya. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980. Bahasa C dan C++. Bahasa C dikembangkan pada awal 1970-an oleh Dennis Ritchie di Bell Labs, memberikan kontrol tingkat rendah terhadap perangkat keras komputer. C++ adalah ekstensi dari C yang memperkenalkan konsep pemrograman berorientasi objek. C dan C++ menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman modern. Selanjutnya pada tahun 1950-an, Java dan Python. Java dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystems pada tahun 1995. Menjadi populer karena portabilitas dan keamanannya. Python yang pertama kali dirilis pada tahun 1991 juga berkembang pesat karena kemudahan penggunaan dan kekuatan dalam pemrograman bahasa aplikasi. Selanjutnya tahun 2000-an hingga saat ini. JavaScript. Awalnya diperkenalkan pada tahun 1995, JavaScript menjadi sangat dominan di web, memungkinkan pengembangan aplikasi web yang interaktif. Selanjutnya Ruby, PHP, dan Swift. Bahasa-bahasa ini muncul pada awal abad ke-21 dan memiliki dampak besar dalam pengembangan aplikasi web, serta pengembangan aplikasi iOS. Selanjutnya bahasa Go. Rust, Kotlin. Bahasa-bahasa ini juga muncul sebagai bahasa pemrograman baru yang menawarkan keamanan, efisiensi, dan produktivitas yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak. Perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut dengan inovasi baru yang fokus pada efisiensi, keamanan kinerja, dan kemudahan penggunaan. Pemrograman berorientasi objek, fungsional, dan bahasa yang dioptimalkan untuk tugas khusus semakin menjadi fokus dalam pengembangan bahasa pemrograman modern. Selanjutnya adalah karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Di sini saya akan membahas 3 penerjemah bahasa formal. Yang pertama assembler, yang kedua interpreter, dan yang ketiga kompilator. Penerjemah bahasa assembler, pemetaan ke bahasa mesin. Penerjemah bahasa assembler menerjemahkan instruksi-instruksi bahasa assembly ke kode mesin yang dapat dimengerti oleh arsitektur komputer tertentu. Proses penerjemahan tunggal biasanya digunakan untuk proses penerjemahan tunggal atau single pass translation, di mana setiap instruksi diproses dan diterjemahkan seiring pembacaan dari kode sumber. Langkah pembacaan satu kali atau one pass reading. Proses penerjemahan bahasa assembler melibatkan langkah pembacaan satu kali pada kode sumber, menghasilkan kode mesin selama proses ini. Ketergantungan pada arsitektur. Penerjemah bahasa assembler spesifik untuk suatu arsitektur atau keluarga arsitektur tertentu, karena instruksi bahasa assembly memiliki ketergantungan yang tinggi pada arsitektur tersebut. Selanjutnya interpreter, proses interpretasi atau interpretation process. Interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode sumber secara langsung, baris per baris atau per instruksi, tanpa menghasilkan kode objek terpisah. Eksekusi langsung. Interpreter mengeksekusi pernyataan atau instruksi secara langsung pada saat membaca dan menerjemahkan kode. Optimisasi pada waktu eksekusi. Interpreter dapat melakukan optimisasi pada waktu eksekusi dengan menganalisis dan memproses kode selama eksekusi. Waktu kompilasi cepat. Interpreter biasanya memiliki waktu kompilasi yang lebih cepat karena tidak melibatkan proses kompilasi kompleks seperti kompilator. Debugging. Debugging program yang diinterpretasi lebih mudah karena interpreter dapat memberikan pesan kesalahan dan informasi debugging selama proses interpretasi. Selanjutnya kompilator. Proses kompilasi atau compilation process. Kompilator melakukan proses kompilasi yang meliputi analisis sintaksis, analisis semantik, generasi kode antara atau intermediate kode, optimisasi kode, dan akhirnya menghasilkan kode objek. Selanjutnya output kode objek. Kompilator menghasilkan kode objek dalam bahasa mesin atau bahasa target lain yang dapat dieksekusi secara mandiri tanpa memerlukan kompilasi tambahan. Kinerja atau performance.
Kode yang dihasilkan oleh kompilator cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi karena telah melalui optimisasi selama tahap kompilasi. Eksekusi mandiri atau standalone executions. Setelah tahap kompilasi, hasil kompilasi adalah program yang dapat dieksekusi secara mandiri tanpa memerlukan kehadiran kompilator. Optimisasi kode. Kompilator melakukan optimisasi pada kode antara atau kode sumber untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kode target yang dihasilkan. Pemahaman karakteristik masing-masing penerjemah bahasa formal ini penting untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Kompilator dan interpreter memiliki trade-off tertentu dalam hal kinerja, waktu kompilasi, dan kemudahan debugging.